Alhamdulillah, satu perwakilan dari Surabaya, Alhamdulillah, menyampaikan doanya. Dua perwakilan dari Banten sudah menyampaikan doanya. Yang satu sudah menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di video kali ini kita akan mendengar nasihat dari Romo Kiai Umar Fathullah mengenai pentingnya dakwah. Dari kemarin ada beberapa orang yang mengatakan, cobalah sekali-kali pasang atau upload kegiatan Romo Kiai Fatah. Dan alhamdulillah ini ada satu video yang sangat baik sekali, yang sangat bagus sekali untuk kita simak. Kemudian di akhir, aslinya panjang videonya. Di menit-menit awal beliau membahas tentang Isra Mi'raj yang seperti biasanya kita mendengar. Kemudian ini saya upload setengah video bagian akhir yang mana beliau mendakwahkan, menjelaskan pentingnya dakwah. Maka dari itu ini sangat penting sekali untuk kita simak. Walaupun mungkin videonya agak lama, tetapi ini adalah poin penting. Ini adalah nasihat yang sangat penting untuk kita simak, kemudian kita sebarkan kepada saudara-saudara kita dan teman-teman kita, bahkan umat seluruh alam. Simak video ini sampai akhir. Bisa mengamalkan amalannya orang yang paling dia cintai, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka beliau berdoa kepada Allah. Mulai berdoa kepada Allah. Allahumma qsihim adada waqtulhum bidata wa la tubqi minhum ahada. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doanya Sayyidina Khubayb bin Adi ini ternyata dikabulkan oleh Allah. Semua yang hadir membantu Khubayb bin Adi itu semuanya dibantai pula oleh Allah satu persatu, berpencar-pencar. Itu di belakang siapa? Ini Sayyidina Khubayb bin Adi. Karena yang diingat adalah baginda Nabi, mau mati pun pengen amal seperti amalannya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang diingat di baginda Nabi. Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala. Maka beliau pun juga begitu. Ingatnya itu adalah kebaginda Nabi saja. Kita tahu nama Bilal. Bahkan anak-anak kita namakan Bilal. Saking senang kita kepada Bilal, biar jadi orang yang soleh seperti Bilal. Tapi Sayyidina Bilal, rahasianya kesolehannya Sayyidina Bilal itu di mana? Karena saking cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sebelum wafat pun beliau itu yang diingat adalah baginda Nabi. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Besok aku akan bertemu dengan orang-orang yang aku cintai, yaitu Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang soleh dengan orang soleh selalu akan bertemu di dalam rohnya, selalu akan bertemu dalam hatinya. Sampai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ketika beliau ini mau wafat, maka baginda Nabi ditawari oleh Allah, mau bersama umatmu atau berangkat. Maka baginda Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, aku minta
kepada engkau supaya engkau susulkan aku ini bersama para nabi, para rasul, teman-temanku yang mulia-mulia ya Allah. Itulah baginda Nabi Muhammad. Jadi ternyata baginda Nabi ini walaupun beliau di dunia, hati selalu bersama para anbiya, hati bersama-sama mereka. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Nabi Ya'qub alaihissalam kepada anak-anaknya? Nabi Ya'qub bertanya, "Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu muslimun." Maka hadirin yang dimuliakan, Nabi Ya'qub bertanya kepada anak-anaknya sebelum wafat, "Wahai anak-anakku, kalau aku sudah mati, kamu nyembah siapa? Setelah aku mati." Anak-anaknya menjawab dengan jawaban yang baik, yang benar. "Kami, wahai ayahku, menyembah Tuhanmu." Hadirin, kadang-kadang kita ini keliru. Maka kalau mereka itu menjawab, "Saya menyembah Tuhanku." Lah, Tuhanmu itu sudah sama dengan Tuhannya Nabi Ya'qub apa belum? Tuhanmu sudah sama dengan Nabi Ibrahim atau belum? Semua orang ngaku punya Tuhan, tapi kalau Tuhannya tidak sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad SAW, maka itu Tuhan-Tuhan abal-abal. Itu Tuhan abal-abal. Maka itulah ketika ditanya urusan siapa yang kamu sembah, na'budu ilahak, aku menyembah Tuhanmu, wa ilaha abai, dan Tuhan bapak-bapakmu. Inilah namanya Rabithah, menggabungkan ruh dengan orang-orang yang saleh, yaitu Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishaq, Tuhan yang satu Allah Subhanahu wa ta'ala, ilahu wahidah wa nahnu lahu muslimun. Maka hadirin, coba ini bayangkan, hanya pengen menjawab aku menyembah Allah begitu saja, maka anak-anak Nabi Ya'qub ini anak-anak Nabi Ya'qub ini para anbiya juga. Anak-anak Nabi Ya'qub ini menjawabnya dengan panjang lebar, biar Nabi Ya'qub marem faham bahwa yang aku sembah adalah Tuhanmu, yaitu juga Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, dan Nabi Ishaq. Sehingga marem lego Nabi Ya'qub, oh kalau begitu ya selamat kowe kabeh nek kowe masih ikut jalan mereka. Selagi engkau masih ikut jalannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan jalanku ini, maka kalian selamat. Kayak seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan sudah jelas begitu. Dan sebetulnya jalannya para anbiya itu apa? Nah, sekarang jalannya para anbiya itu apa? Hadirin, tentu saja para anbiya ini jadi nabi, para rasul menjadi rasul, mereka mempunyai jalan yang khas, dan jalan inilah yang dititi, yang dipanuti, yang dititi oleh orang-orang setelahnya para anbiya, umatnya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, yaitu jalan selalu mendakwahkan agama. Itulah jalannya para anbiya. Makanya para nabi itu benar, para nabi itu selalu berkumpul karena mempunyai amalan yang sama, yaitu amalan mendakwahkan agama. Ana wa man ittaba'ani, ini adalah jalanku dan jalannya orang yang mengikuti aku, mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mufassir mengatakan yang dimaksud ana wa man ittaba'ani, siapa itu? Ana wa man amana bi, ini adalah jalanku dan jalannya orang yang beriman kepada aku. Orang yang beriman kepada baginda Nabi, tanda-tandanya adalah mengikuti baginda Nabi.
Sampai begitu kencengnya baginda Nabi Muhammad SAW itu dalam mentarghib untuk menjalani jalan beliau ini. Beliau mengatakan malam yaghzu wa lam yuhaddis nafsuhu al-ghazwa mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa tidak mau berjuang, tidak berjuang dan tidak pernah niat berjuang, maka dia mati dalam kondisi membawa satu sifat dari sifat-sifat kemunafikan. Ini berbahaya. Berbahaya. Inilah jalan para anbiya, mendakwahkan agama. Maka ayat pertama, ayat kerja pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi, apakah salat? Bukan. Puasa? Bukan. Zakat? Bukan. Apa? Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah kamu dan kasihlah peringatan. Inilah ayat pertama, tugas pertama yang diberikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan seluruh para anbiya, yaitu mendakwahkan agama, memberi peringatan umat. Seruan mereka sama, wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada mereka juga sama. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh walladzina min ba'dihi wan nabiyyi min ba'dihi. Yang diwahyukan kepada baginda Nabi itu sama dengan yang diwahyukan kepada para nabi sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Mulai Nabi Nuh dan setelahnya Nabi Nuh sampai baginda Nabi Muhammad sama. Apa itu? Wahyu mendakwahkan agama. Wahyu mendakwahkan agama. Maka hari ini nih, namanya dakwah ini kayaknya sudah usang. Padahal dakwah ini adalah amalan pertama di dalam Islam. Setelah iman, amalan pertama di dalam Islam adalah mendakwahkan agama. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling faham. Dia dikasih kefahaman yang lebih melebihi seluruh teman-temannya. Beliau begitu faham. Maka ketika beliau itu masuk Islam di waktu pagi, maka beliau faham, tugasku adalah seperti tugasnya baginda Nabi. Amalanku adalah seperti amalan baginda Nabi. Jalanku adalah jalannya baginda Nabi. Maka sore beliau telah membawa teman-temannya untuk dibawa ke baginda Nabi masuk Islam. Itulah pekerjaan Abu Bakar. Sama dengan pekerjaan baginda Nabi. Datang orang Islam lagi, maka pekerjaan sama pula dengan pekerjaan baginda Nabi. Datang lagi, bahkan seluruh para sahabat pun semua pekerjaannya sama dengan pekerjaan baginda Nabi, yaitu mendakwahkan agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, setelah baginda Nabi kita Muhammad SAW meninggalkan Mekah, berdakwah di Mekah selama 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah, maka baginda Nabi kita Muhammad SAW langsung mengirimkan jamaah-jamaah ke kabilah-kabilah sana, kabilah-kabilah sini, mendakwahkan agama ke negeri sana, negeri sini, Persia, ke negeri Romawi, ke Mesir, kemana-mana tidak dakwah. Dalam waktu hanya 8 tahun, maka umat Islam begitu banyak, lebih daripada 10.000 orang datang untuk Fathu Mekah. Maka barulah terjadi Fathu Mekah, yaitu Mekah menjadi Darul Islam. Berubah Mekah setelah ada pengiriman jamaah. Maka pengiriman jamaah ini adalah satu amalan yang paling mirip dengan amalan yang telah dibuat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jamaah untuk mendakwahkan agama. Kejadian Isra dan Mi'raj ini, semuanya ini pun dasarnya adalah diawali dari dakwah. Diawali dari dakwah. Setelah dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW dari Taif, yang mana beliau betul-betul disakiti ketika Taif, maka dikasih hadiah ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih hadiah. Ini semuanya Isra Mi'raj, kejadian ini pun jadi dakwah.
Sebelum ada sholat, sebelum Isra Mi'raj sudah ada dakwah, sebelum ada puasa sudah ada dakwah. Maka dakwah kalau dikerjakan, maka mesti akan jadi barokah. Maka hadirin yang dimuliakan, ini masalah mendakwahkan agama dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini akan mendatangkan kemuliaan kepada umat ini. Sehingga umat pada waktu itu, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka dikatakan sebagai khairu ummah, kuntum khaira ummah. Adanya kalian adalah sebaik-baik umat. Kenapa dikatakan khairu ummah? Karena mereka berdakwah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa tu'minuna billah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Umar, ayat ini adalah khusus untuk para sahabat. Hanya saja ayat ini akan menjadi milik orang-orang zaman sekarang ini kalau orang-orang zaman sekarang ini mengikuti amalan yang telah dibuat oleh para sahabat. Yaitu amalan apa? Yaitu amalan amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Maka akan menjadi khairu ummah. Umat sekarang ini betul-betul telah merosot imannya, merosot amalannya. Bagaimana cara memperbaiki umat? Kata Imam Malik, hanyalah dengan cara seperti zaman dulu umat diperbaiki dengan cara itu. Yaitu cara mengembalikan mereka kepada agama, mendakwahkan agama. Menyeru umat untuk masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dakwah nanti bagaimana? Siapa yang menolong? Kalau kita baca dari ayat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. As-sami'ul basir. Allah adalah Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ini adalah sangunya para dai. Ini adalah sangunya para anbiya. Ini ketika Nabi Musa alaihissalam itu takut untuk menghadapi Fir'aun, maka Allah Subhanahu berkata kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Ini sangunya, ini bekalnya, ini jimatnya semua dai, yaitu adalah muraqabah kepada Allah, bahwa Allah selalu mendengar kita, Allah selalu melihat kita, Allah selalu mendengarku, Allah selalu melihatku, Allah tidak akan menyia-nyiakan aku, Allah tidak akan menghancurkan aku, mesti Allah akan menolongku. Doaku akan didengar oleh Allah. Ketika Allah melihat penderitaan aku, mesti Allah akan menolongku. Mesti seperti itu. Maka dikatakan was-sami'ul basir. As-sami'ul basir artinya mendengar doa-doa, Maha mendengar. Doa-doa hamba akan didengar oleh Allah. Al-basir, Maha melihat dengan perbuatannya hamba. Semua yang baik akan akan ditolong oleh Allah. Semua perbuatan buruk juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan, jadi kalau melihat kita ini peringatan Isra dan Mi'raj, tentu saja tidak lepas ini semuanya adalah kejadian dimulai dari urusan dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Peringatan Isra Mi'raj adalah peringatan syukuran salat. Peringatan Isra Mi'raj adalah syukuran karena masih ada orang yang mendakwahkan agama. Peringatan Isra Mi'raj ini sebetulnya adalah taskil 4 bulan. Nah, itu saja. Angel bukan. Nggih. Insyaallah semua sedia ya, Bang. Beneran? Insyaallah. Allah yang jauh-jauh karena negeri-negeri yang jauh. Karena ke Afrika, ke Amerika, ke Rusia, yang paling dekat nanti ke Kamboja ini Takaza dan Nizamuddin, supaya keluar kita ini ke Kamboja, paling dekatnya ke Kamboja, ke Afrika, ke Guinea Bissau sana, ke Afrika, yang di sana kita bisa merasakan bagaimana susahnya air. Nah, kalau belum merasakan susahnya air, apa kita sudah siap nanti ke Mahsyar?
Allahu Akbar. Rasakan dulu mahsyar kecil, nanti baru mahsyar besar. Nah, insya Allah ya. Nah, sediakan waktu keluar 4 bulan, 40 hari. Jangan henti-hentinya kirimkan jamaah ke seluruh dunia ini. Ini adalah tugas kita. Inilah amalan yang paling akrab dengan amalan dan perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita teruskan. Insya Allah ya. Insya Allah kita akan meneruskan acara sholawatan, sholat yang begitu penting banget tadi. Ternyata kalau nggak ada sholawatannya tidak diterima oleh Allah. Orang berdakwah, Masya Allah, capek-capek, perlu pertolongan Allah. Kemudian kalau waktu doa lupa sholawat, ternyata doanya nyantol di atap rumah. Maka kita lengkapi acara Isra Mi'raj, dakwahnya biar makbul, jos seperti Pak Yai Fatah, Masya Allah, jos gandos bener, Masya Allah, saya dengar tok langsung capek, Masya Allah. Masya Allah. Nah, kemudian kita teruskan dengan sholawatan, harapannya nanti jadi jos semuanya, Insya Allah. Dakwahnya makbul semua. Kemudian Nabi berjanji kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab selepas beliau mengatakan, saya akan terus sholawatan terus. Idzan tukfa hammaka wa yukfar dzambuka. Kalau kamu banyak baca sholawat, kesusahan-kesusahan kamu dibereskan oleh Allah. Dan bagi orang yang beriman tidak ada kesusahan yang lebih menyusahkan. Hidup sekali nggak diridhoi oleh Allah. Hidup sekali nggak bisa jos seperti Pak Yai Patah. Hidup sekali kok sholatnya nggak diterima. Hidup sekali kok nggak pernah merasakan amal agama dengan serius. Maka sholat dan sholawat, dakwah dan sholawat, doa dan sholawat itu tidak bisa dipisahkan. Maka dalam sebuah hadis yang sahih yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda, Inna awlan nasi bi aktsaruhum alayya shalah. Sesungguhnya manusia yang terdekat dengan aku nanti hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Maknanya kalau orang itu sholawatannya banyak, nanti dakwahnya juga jos, sholatnya juga jos, apa-apanya jos. Karena orang yang dekat dengan Nabi itu nggak komen kalau ketakwaannya nggak super takwa. Semoga majelis ini menjadi bagian majelis yang menyebabkan sempurnanya amal agama, meridhokan Allah, menggembirakan Rasulullah. Dan ini juga banyak cucu-cucunya Nabi di kiri kanan, di depan, Masya Allah, dari berbagai macam negara. Semoga juga bagian yang meridhokan Allah, menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.